Sebagaimana kita ketahui bahwasannya wudhu adalah salah satu syarat sah salat dan ibadah lainnya. Sementara wudhu hanya bisa dilakukan dengan air. Nah, bagaimana jika kita kesulitan menggunakan air, atau ketidakadaannya air, atau karena sakit, atau sebab lain? Simak video ini sampai selesai. Tayamum adalah metode penyucian diri yang digunakan dalam Islam sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika air tidak tersedia atau penggunaannya tidak memungkinkan karena alasan tertentu. Tayamum dilakukan dengan menggunakan debu atau permukaan bersih yang berdebu. Ada 4 alasan dibolehkannya kita bertayamum. Yang pertama adalah ketiadaan air, baik secara kasat mata maupun secara syarat. Misalnya dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air, sedangkan ketiadaan air secara syarat, misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, jauhnya air, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah farsakh atau 2,5 kilometer. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum mengingat beratnya perjalanan, terlebih ditempuh dengan berjalan kaki. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata maupun secara syarat. Sulit secara kasat mata, contohnya airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, binatang buas, di penjara, atau lainnya. Sementara sulit menggunakan air secara syarat, misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut lama sembuhnya. Yang keempat, kondisi sangat dingin, artinya jika kita menggunakan air, kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Namun, terlebih jika ada air, seseorang diharuskan mengqadha salatnya. Adapun rukun tayamum, yang pertama adalah membaca niat. Tentunya setiap hal yang ingin kita lakukan harus berawal dengan niat. Adapun bacaan niat tayamum, nawaitu tayammuma li istibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah mengusap wajah. Menggunakan kedua telapak tangan kita untuk mengusapkan debu ke seluruh wajah. Gunakan tangan kanan untuk mengusap wajah di sisi kiri, lalu tangan kiri digunakan untuk mengusap wajah pada sisi kanan. Kemudian, mengusap kedua tangan sampai siku. Usap kedua tangan kita menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan kita. Usap kedua tangan kita menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan kita. Usapan ini sama seperti ketika kita berwudu. Gunakan tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai siku, dan gunakan tangan kanan untuk mengusap tangan kiri sampai siku. Gunakan tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai siku, dan gunakan tangan kanan kita untuk mengusap tangan kiri sampai siku. Kemudian adalah tertib. Lakukan tayamum dengan tertib, perhatikan rukun dan cara tayamum sesuai urutan. Tidak boleh terlewat atau terbalik. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum kita, seperti menemukan air. Tayamum akan langsung batal jika kita telah menemukan air sebelum waktu sholat. Selanjutnya, bisa menggunakan air. Air bisa menjadi halangan beribadah jika seseorang yang sakit tidak boleh terkena air dalam sesi pengobatannya. Namun, jika penyakitnya sudah sembuh, maka tayamum bisa batal. Selanjutnya adalah murtad. Tayamum akan batal jika kita keluar dari Islam atau agama yang bukan Islam. Selanjutnya, hilang akal berpikir. Seseorang yang kehilangan akal sehatnya, maka otomatis tayamumnya akan batal. Orang-orang yang kehilangan akal sehat seperti gila, pemabuk,
dan tidak sadarkan diri karena pingsan. Selanjutnya adalah tidur. Tidur adalah suatu aktivitas di mana beberapa fungsi anggota tubuh berhenti beroperasi seperti telinga dan mata. Bagi orang yang sudah melakukan tayamum lalu tidur sehingga telinga dan mata secara bersamaan tidak berfungsi, maka tayamumnya batal. Selanjutnya, buang air kecil dan buang air besar. Hal ini dikarenakan hadas kecil dan hadas besar yang muncul, dan jika ingin sholat maka bersihkan terlebih dahulu hadas di bagian tubuh kita agar sholat kita dapat menjadi sah. Kemudian kentut. Ketika kamu sudah tayamum lalu kentut, maka tayamum dinyatakan batal. Begitu juga saat sholat, maka sholatmu harus batal juga. Kemudian yang membatalkan tayamum terakhir adalah haid. Ketika wanita memasuki masa datang bulan atau haid, saat sudah melakukan tayamum, maka tayamum dinyatakan batal. Hal ini sama seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga kentut. Semua yang menimbulkan munculnya hadas di bagian tubuh, maka kegiatan dalam beribadah akan batal. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui tayamum itu apa? Jika kamu pernah melakukan tayamum, tuliskan pengalaman tayamum kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.